Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Wow, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita boleh katakan amin, saudara. Mari yang bersukacita boleh saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Coba kita yang bersukacita tengok kanan kirimu, kasih tahu begini, Tuhan Yesus sayang kamu, saudara. Tuhan Yesus sayang kamu, sayang kita semuanya, amin. Mari bawa hati kita, hidup kita, biar sore hari ini kita mau sama-sama menyembah Dia, amin. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan puji-pujian. Satu kerinduan kami, sore ini kami datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, mari sembah Dia. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Kami bawa pujian kami bawa korban syukur kami yang terbaik. Hanya bagimu, hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak kami agungkan di
Yesus, bawa korban syukurmu yang terbaik hanya bagi Dia. Oh, inilah pujian kami kepadamu Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di gereja-Mu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Kami janji apa kami lakukan semua hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau yang kami agungkan di atas segala-galanya. Dan kami siap memuji-Mu Tuhan dengan satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Yes, God. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Haleluya. Haleluya. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Dia yang kita dapat andalkan, tiada yang lain. Amin. Dalam sesat Tuhan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai
dalam sesat, ku mencari wajah-Mu. Kami bersujud menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus
bersama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terhubung dengan-Mu. Kami dekat kepadamu Tuhan, ini kerinduan kami. Kami gak mau jauh daripada Engkau ya Tuhan. Oh ramaya syakanaralamaya naralama hinaralamoya sanamayasi. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Yes God. Glory, glory. Haleluya. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Oh, katakan glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi buat Raja Kemuliaan. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan di dalam kebesaran, di dalam tahta kerajaan surga. Ya Bapa, ya Aba, terima kasih karena sore hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, buka hati dan telinga kami sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca senantiasa dengan pimpinan-Mu kami boleh mengerti penuh. Bukan hanya mendengar Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Biarlah firman-Mu yang hidup itu hidup di dalam hati kami dan di dalam tindakan dan perbuatan kami. Bapa yang Maha Kasih, pada sore hari ini kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau menuntun mereka agar mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Segala mara bahaya dan kuasa-kuasa jahat Tuhan singkirkan, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh datang di tempat ini dan beribadah bersama-sama. Bapa, pada sore hari ini kami berdoa bagi negara yang kami cintai. Negara Indonesia Tuhan, Engkau yang telah hadir pada saat ini bersama kami setiap saat dan memberkati negara ini. Engkau telah memberikan pimpinan yang tertinggi dan mereka boleh di tahtanya memerintah kami dengan kekuasaan yang mereka dapat. Tuhan, biarlah segala wewenang yang mereka miliki senantiasa dalam pengawalan-Mu, sehingga Roh Kudus bekerja dan menyertai mereka. Sertai pimpinan kami, sertai presiden dan wakil kami, serta para pemimpin kami, baik di bidang legislatif maupun yudikatif, dari tingkat yang paling tinggi Tuhan sampai tingkat di desa. Tuhan berkati mereka, Tuhan limpahkan karunia
sehingga mereka bijaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, bahwa mereka bekerja bukan untuk dirinya sendiri atau untuk kelompok dan golongannya, tapi untuk masyarakat yang luas Tuhan, dan untuk kesejahteraan Indonesia tercinta ini. Biarlah kami bersatu, saling mengasihi, saling menghormati, dan ada kuasa Tuhan yang memberkati kami, negeri kami tercinta Indonesia ini. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa bagi gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra. Tuhan, Engkau yang mengirim beliau untuk datang memberkati kami, memberikan firman-firman-Mu, memberikan pelajaran bagi kami, dan menguatkan kami dalam kebimbangan kami. Kami dikuatkan dengan firman-firman yang disampaikannya kepada kami. Kami begitu merindukan firman-Mu yang disampaikannya, dan Engkau yang telah memberkati dia dengan karunia yang luar biasa, karunia penyembuhan, karunia mengusir kuasa setan. Tuhan, Engkau juga akan mengaruniakan dia dan mengusir semua sakit penyakit yang ada padanya Tuhan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, Engkau akan mengangkat semua sakit penyakitnya Tuhan, sehingga dia menjadi kuat dan tegar berjalan bersama-Mu. Kami sangat mengasihinya Tuhan, dan begitu banyak umat-Mu yang sangat merindukan firman-firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu Pastor Thomas Chandra. Tuhan, biarlah kuasa-Mu melimpah, dan hamba-Mu yang telah Kau beri karunia yang begitu besar dan mengirimkannya bagi kami yang haus akan Engkau, akan terus memeliharanya dimanapun dia berada. Pada saat ini, dimanapun dia berada, Kau jamah, Kau selimuti dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dia jamah boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi gembala lokal di sini, Pastor Abraham Irwan. Tuhan, Engkau memberikan karunia yang melimpah padanya dalam menjangkau banyak jiwa, teristimewa bagi mereka yang tinggal di sekitar sini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau diselamatkan dan rindu untuk datang ke tempat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan. Karuniakan dia kesehatan yang baik, kebijaksanaan, dan karunia dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga mereka yang haus, mereka yang lapar, mereka yang lemah, mereka yang goyah dalam pendiriannya, ada kekuatan melalui firman-firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Abraham Irwan. Tuhan, biarlah dengan kekuatan-Mu, kekuatan yang Kau berikan yang berasal daripada-Mu, dia boleh menjadi hamba-Mu yang rendah hati, yang bekerja keras dan tidak mengenal lelah dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami para pengerja dapat mendampinginya untuk bekerja dengan baik, menyampaikan firman melalui tindakan kami dari hari ke hari. Jangan biarkan kami hanya pandai berkata-kata Tuhan, tapi biarkan kami mampu mewujudkan kasih-Mu dalam tindakan nyata kami hari lepas hari, dan teristimewa jadikan kami, keluarga kami sebagai contoh bahwa ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang Engkau juga memberkati keluarga Pastor Abraham Irwan bersama anak-anaknya dan istrinya Ibu Bella, Tuhan, yang mendampinginya dalam pelayanan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat bijaksana dalam mendampingi suaminya dalam pelayanan, dan teristimewa dalam menjaga, merawat
dan mendidik ketiga anak-anaknya Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau dan imannya menjadi contoh bagi teman-teman sebayanya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa muda, mereka yang labil, mereka yang mempunyai pergumulan mungkin dalam keluarganya atau sesama teman-temannya Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, Pastor Abraham Bella dan Bella Tuhan, serta ketiga anak-anaknya sebagai penguatan bagi mereka dari contoh hidup mereka hari lepas hari. Dan juga kami yang mendampinginya sebagai pengejar-pengejar di sini Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan, kelemah lembutan, kerendah hatian, sehingga kami menjadi contoh untuk kemuliaan nama-Mu dalam tindakan kami dan dalam setiap perbuatan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi alat-alat musik di sini, alat elektronik yang menunjang bagi pelayanan saat ini. Tuhan berkati sehingga kami tidak dikalahkan dengan gangguan-gangguan yang ada. Kuasa-Mu nyata dan Engkau hadir saat ini. Berkati para WL, pemusik dan juga multimedia saat ini yang sedang melayani Tuhan. Biarlah mereka melayani dengan sungguh-sungguh karena ada Roh Kudus yang mendampingi mereka dan menyertai setiap perbuatan mereka. Berkati mereka, urapi mereka agar Roh Tuhan, Roh Kudus tercurah dari perbuatan mereka, dari pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan dengan sepenuh hati, ada Tuhan yang mendampinginya. Bapa, kiranya Engkau mengasihi kami dan dari kelemahan kami ada kekuatan yang Kau berikan. Beri kami hati yang bijaksana dan hati yang senantiasa menghamba kepadamu Tuhan. Kuatkan kami senantiasa. Ampuni dosa dan perbuatan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, pakai kami untuk kebesaran nama-Mu. Dengan tindakan kami dan perbuatan kami. Urapi mulut kami dalam berkata-kata, urapi semua perbuatan kami. Ke dalam tangan-Mu ada kuasa penuh. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sempurnakan doa kami yang kurang dari sempurna ini, karena di tangan-Mu kami jadi kuat dan lebih sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bersukacita katakan amin. Yang bersukacita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima sukacita surga. Yuk semuanya, come on, tepuk tangan buat Yesus, come on. Kami mau terima sukacita surga, haleluya, yang dunia tidak bisa berikan. Biar curahkan sore ini atas saudara saya yang mau katakan amin, haleluya. Yuk semua sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan di tengah badai, amin, yang bergelora. Terima suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kasih tahu kanan kirimu, jangan patah semangat, amin. Oh, takkan hilang.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, oh takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, biar pujian penyembahan kami sore ini boleh menyenangkan-Mu Tuhan, dan Engkau yang kami tinggikan di atas segalanya. Haleluya, tepuk tangan semua di atas ya Bapak Ibu. Come on. Haleluya, yuk sama-sama semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, oh takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, biar sukacita-Mu menuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, yang bersukacita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, biar dari hari ke hari Kau andalan kami. Haleluya, haleluya, tepuk tangan di atas Tuhan. Come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Come on. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, come on. Kasih-Mu tiada pernah kesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Oh, yeah, yeah. Yo semua, come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas. Katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, rahmat-Mu tak pernah habis. Amin. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari semua angkat tanganmu, katakan tak berkesudahan. Suaranya bisa lebih keras, come on. Rahmat-Mu tak pernah habis dari
kita boleh anda semua karena rahmat anugerahnya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini secara online? Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Jemaat setia semua saudara, haleluya. Berarti minggu depan kita bawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan tempat ini, amin. Biar kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebentar kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu di amplop yang seperti ini. Mari sambil kita mempersiapkan, kita akan satu dalam doa. Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami cinta sama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang mengelola, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua kan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua kan indah. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Katakan masa penantian, masa penantian, masa yang indah. Walau tak mudah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar. Bersama Tuhan semua kan indah. Bila ku tak mampu, bila ku tak mampu, Tuhan kan mampukan. Kuasanya sempurna, mampukan ku dapat bertahan. Bersama Tuhan semua kan indah. Ku tetap menabur, ku kan tetap menabur dalam masa penantian. Walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku jaga itu tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Aku kan tetap menabur
baik, terima kasih buat sore hari ini, buat hadirat-Mu, buat urapan-Mu, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap umat-umat-Mu sore malam hari ini, Tuhan Yesus. Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan segala kebaikan, kebenaran firman Tuhan. Yang kami percaya firman-Mu pasti memulihkan setiap keadaan kami. Kami percaya firman-Mu pasti menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Engkau memberikan jawaban atas setiap firman-Mu melalui firman-Mu, atas setiap apa yang kami alami hari-hari ini, Tuhan Yesus. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Dan kami percaya firman Tuhan itu yang tanpa batas. Engkau akan masuk ke setiap hati dan pikiran kami, menjelajah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ambil alih waktu sepenuhnya dalam tangan-Mu, Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, di dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya, shalom, selamat sore semuanya. Haleluya, saya percaya kita diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Saya mau lanjutkan Bapak Ibu Saudara tentang apa yang sudah kita pelajari dari minggu lalu. Kita itu belajar Bapak Ibu Saudara tentang yang namanya berpuasa. Sebentar lagi kita akan mengakhiri puasa kita selama 3 bulan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti ada kegerakan rohani yang luar biasa atas setiap kita. Katakan amin. Kita akan selesai di tanggal 31. Haleluya. Saya nggak tahu ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti untuk kita terus berpuasa ini, Saudara. Tapi saya percaya siapapun yang mengikuti kau pasti dikuatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan masuk yaitu sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Kita belajar tentang yang namanya persembahan. Sama-sama katakan persembahan. Semua orang pasti tahu dengan yang namanya persembahan. Katakan amin. Tetapi sore hari ini beda, Saudara. Kita mau melihat persembahan seperti apa yang dibalas oleh Tuhan. Amin. Persembahan apa yang dibalas oleh Tuhan. Sebelumnya kita buka Roma 12. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 2-3. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang pertama-tama kita pelajari hari ini, sebelum kita mempersembahkan entah itu materi kita, Bapak Ibu Saudara, entah itu talenta ataupun waktu kita kepada Tuhan. Dalam Roma mengatakan bahwa pribadi kita merupakan persembahan yang paling utama yang Tuhan nanti-nantikan. Katakan amin. Ya, pribadi kita, Bapak Saudara, jauh yang lebih Tuhan inginkan daripada pemberian kita, Bapak Saudara. Daripada persembahan yang kita beri kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar hari ini. Kita rindu waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan pun membalas persembahan tersebut. Katakan yes. Akan terasa sia-sia kalau kita bawa persembahan tetapi hanya sekedar persembahan biasa, Saudara. Tapi waktu kita bawa persembahan sama Tuhan, kita rindu persembahan kita itu menjadi sesuatu di hadapan Tuhan. Dan kita menerima pembalasan daripada Tuhan, yaitu persembahan yang kita kasih. Haleluya. Nah, seperti apa persembahan yang dibalas oleh Tuhan? Mungkin kita boleh bertanya ya. Boleh berkata kepada diri kita sendiri, kita boleh merenungkan, bertanya buat diri kita sendiri, apakah selama ini Bapak Saudara, apa yang saya berikan sama Tuhan sudah dibalas oleh Tuhan atau belum? Bukan berarti kita minta setiap apa yang kita beri sama Tuhan harus dibalas. Bukan begitu, Saudara. Tetapi saya percaya setiap apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti membalasnya. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada dalam, kita buka ayatnya. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayatnya yang ke-23.
Firman Tuhan dikatakan bahwa apa? Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Haleluya. Di sini adalah janji Tuhan ketika engkau memberi dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan membalas. Nah, oleh sebab itu kita mau cek apa yang sudah kita beri sama Tuhan, kira-kira Tuhan sudah membalas semuanya atau belum? Haleluya. Kita akan belajar yang pertama sore hari ini dari seseorang yang namanya Rut. Semua pasti tahu kalau kita bercerita tentang tokoh Rut, Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat. Yang pertama, Rut mempersembahkan masa depannya dengan terus setia kepada mertuanya. Ini dianggap sebuah persembahan oleh Tuhan. Karena apa? Rut mempersembahkan dirinya, Saudara. Dia persembahkan dirinya untuk mertuanya supaya apa? Supaya dia tetap setia kepada mertuanya. Kita buka Rut pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu, bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat yang ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Di sini ayat yang kedua, Bapak Saudara, kita melihat bahwa Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Haleluya. Artinya persembahan yang kita bawa sesungguhnya ada balasan dari Tuhan, Bapak Saudara. Setiap malam minggu kita selalu Zoom meeting. Saya selalu sampaikan buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa kita udah terima dulu amplop persembahan ini. Bukan masalah jumlahnya, bukan karena dipaksa dan sebagainya atau harus. Tidak, Saudara. Selebih daripada itu, waktu kita memberi seperti persembahan seperti ini, yang pertama kita sudah pasti diberkati Tuhan. Jangan kita mau berdebat gara-gara cuman isi persembahannya. Saya sering katakan apa? Jangan gara-gara goceng Bapak Ibu Saudara, kita berdebat. Wah, pelayanan di situ persembahan mesti disuruh-suruh. Padahal itu kan melalui kerelaan hati. Iya kan? Terkadang kita udah tahu Saudara, waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita diberkati. Tapi kalau nggak disuruh Bapak Ibu Saudara, kadang ada juga yang nggak. Masa bodoh, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, Saudara. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Saudara, saya katakan kepada siap kita pelayan-pelayan Tuhan, khususnya pelayan Tuhan yang di tempat ini, jangan sampai kita keduluan orang. Ya, udah kita yang melayani duluan, datang paling duluan, pulang paling akhir, nggak diberkati pula. Haleluya. Makanya saya katakan bahwa jangan lupa kita semua sudah pegang amplop ini untuk kita beri persembahan kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Oke, kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan Rut. Rut mempersembahkan hidupnya, bukan materi, Saudara. Tetapi dia persembahkan dirinya untuk setia kepada Naomi, mertuanya. Haleluya. Di sini kita melihat betapa baiknya hubungan mantu dan anak. Anak dan mantu. Mertua dan mantu. Terus gak ada yang koreksi sih. Pada diem aja. Kita boleh melihat di sini Saudara, betapa baiknya hubungan mereka ini. Sampai Rut katakan apa? Dia gak mau tinggalkan itu Naomi. Padahal ceritanya, Bapak Saudara, cerita singkat dari mereka ini. Naomi dan Elimelek itu orang Bethlehem. Kita buka ya, Rut pasalnya yang pertama. Ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana.
Kemarin habis pulang dari Israel baru tahu mana Bethlehem, mana Moab. Puji Tuhan. Ya. Jadi membaca Alkitabnya sangat terbayang sekali, saudara. Moab itu saya katakan bahwa itu adalah daerah kemarin yang kita pergi, yaitu daerah Jordan. Ya, ada salah satu destinasi wisata di sana yang saat ini banyak dikunjungi oleh orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, antara Bethlehem dan daerah Moab itu masih satu daratan. Tetapi Moab dan Israel adalah perbatasan saat ini. Yang kemarin kita di puncak Gunung Nebo, yang kemarin yang waktu itu Musa melihat tanah perjanjian itu adalah daerah Moab, saudara. Jadi kebayang, kalau kemarin kita dari Galilea mau pergi ke daerah Moab, ya, daerah Jordan itu naik bis, nggak lama sih, cuma setengah jam. Itu naik bus. Nah mereka ini jalan kaki, jadi kebayang saudara, dari Bethlehem ke Moab, wah itu lumayan jauh kalau jalan kaki. Akhirnya mereka ini pindah ke daerah Moab. Kenapa? Memang mata uang sampai dengan saat ini, di sana mata uangnya lebih besar. Hampir menyamai pound sterling. Ya, jadi terjadilah dalam kasus ini tuh kesusahan di tanah Israel. Makanya mereka pergi ke daerah Moab. Ya, nanti kalau Bapak Ibu punya berkat daripada Tuhan, akan lebih terbayang lagi daerah Moab, daerah Bethlehem. Amin. Saya berdoa supaya kita boleh punya kesempatan untuk pergi ke sana. Jadi kalau kita baca Alkitab langsung nyantol. Haleluya. Nah, di sini terjadi sesuatu yang luar biasa atas keluarga Naomi, saudara. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Lalu mati jugalah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Apa yang terjadi dengan Naomi? Dengan mertuanya Rut, Bapak Saudara. Dia pindah ke Moab, dia pergi ke Moab. Tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Suaminya meninggal, anaknya meninggal. Sampai Naomi, saudara, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Dia punya mantu 2. Ya, yaitu Rut, Orpa dan Rut, saudara. Sehingga akhirnya ketika Naomi menyuruh Rut itu pergi. Sudah, saya ini udah tua. Apa yang kamu harapkan lagi dengan saya? Tetapi Rut gak mau pergi. Berbeda dengan Orpa. Orpa masih mau pergi, Bapak Saudara. Haleluya. Apa bukti kesetiaan Rut, Bapak Saudara? Kita lihat dalam Rut pasal yang pertama yang ke-11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah aku tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku melahirkan anak, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14. Menangis pula mereka dengan keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut berpaut kepadanya. Di sini mulai Tuhan melihat persembahan diri Rut, ya, kepada mertuanya. Dia mau ngabdi kepada mertuanya sekalipun dia udah nggak punya suami lagi, Bapak Saudara. Haleluya. Di sini adalah persembahan masa depan Rut. Di sini adalah sebuah kesetiaan Rut kepada mertuanya, sehingga membuat Rut nggak mau kemana-mana. Kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu,
kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. 16. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, kata Rut. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Yang 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Di sini Bapak Saudara kita melihat bagaimana Rut ini begitu setia dengan mertuanya. Kesetiaan Rut ini dianggap Tuhan adalah sebuah persembahan. Kenapa? Karena dia mempersembahkan masa depannya kepada Naomi. Beda dengan Orpa. Setelah dibilang, udah Orpa pulang, gak ada yang kamu harapkan dari saya lagi. Saya udah tua. Besok pagi saya melahirkan pun gak mungkin langsung besar anaknya. Betul juga saudara. Karena Rut dan Orpa ini orang Moab. Orang Moab itu kalau sekarang ini mata uang mereka besar saudara. Dan pasti hidupnya lumayan lah. Amin. Pasti hidupnya di atas rata-rata. Haleluya. Tetapi Rut, dia tahu, ya, dia tahu bahwa Naomi sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Siapa lagi akan bersama Naomi selain dia? Haleluya. Nah, persembahan ini yang Rut lakukan kepada Naomi, mertuanya, Tuhan balas. Apa balasan Tuhan? Rut pasal yang kedua ayat yang pertama, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan, maaf yang ke-17 ya. Oh sebentar dulu. Kita lihat Rut pasal yang kedua yang pertama. Kita lihat siapa Boas. Boas akan menjadi jawaban dari persembahan yang Tuhan kasih kepada Rut. Jadi Rut mendapatkan, Bapak Saudara, Rut mendapatkan balasan dari persembahan yang dia beri. Apa balasan yang didapatkan oleh Rut? Yaitu Tuhan kasih yang namanya Boas. Rut 2 ayat yang pertama dikatakan Boas adalah seorang yang sangat kaya. Haleluya. Boas adalah orang yang sangat kaya. Dan siapa itu Boas? Rut 4 ayat 17, dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rut 4:21, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed. Ayat 22, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Ternyata saudara, waktu Rut memberikan persembahan, mempersembahkan dirinya buat Tuhan, hidupnya, kesetiaannya buat Tuhan, ternyata Tuhan balas dengan apa? Dia dapat suami lagi, tetapi orang yang jauh lebih kaya daripada keluarga Elimelek. Ya, inilah Bapak Saudara, ketika seorang menantu punya hubungan yang baik dengan mertuanya, Bapak Saudara, sekalipun udah nggak punya harapan, nggak bisa diharapkan apa-apa lagi mertuanya. Tapi saat Rut ini mulai menaruh kesetiaan kepada mertuanya, saudara, mertua nggak bisa balas. Sampai mertua bilang, udah kamu pulang aja. Amin. Kamu pulang aja ke sana. Tetapi Tuhannya Naomi nggak mau tinggal diam karena kesetiaan Rut kepada Naomi. Tuhan balas. Sampai yang dinikahi oleh Naomi adalah silsilah dari Daud. Daud silsilah selanjutnya kepada Yesus Kristus. Wow, itu orang besar Bapak Saudara. Haleluya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan,
dengan setia. Sekalipun pahit seperti yang dialami oleh Naomi, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan pasti membalas persembahanmu kepada Tuhan. Makanya waktu kita bawa persembahan di hadapan Tuhan, bawalah dengan setia karena engkau mengasihi Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya betul-betul cinta akan pekerjaan Tuhan. Persembahan yang seperti itu yang dapat dibalas oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan melihat bagaimana Naomi dan Ruth sangat berpaut dengan Tuhan. Kesengsaraannya, Bapak Saudara, sangat dilihat oleh Tuhan sehingga Tuhan balas apa yang mereka lakukan. Amin. Apa yang Tuhan balas atas Ruth? Ruth pasal yang keempat ayat ke-9. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Ayat yang 10. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara bangsa, dari saudara-saudaranya, dan dari warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Di sini sebuah balasan dari para Tuhan kepada Ruth dan Naomi. Tuhan berikan dia, apa saudara? Boas, seorang yang kaya. Ternyata dia juga dari silsilah Daud. Dan di silsilah Yesus Kristus menjadi suaminya. Itu tadi yang saya katakan bahwa setiap persembahan kita itu sebenarnya dibalas oleh Tuhan. Bukan duit diganti dengan duit aja, saudara. Haleluya. Misalnya kita bawa persembahan 100.000, kita berharap Tuhan kasih 100 juta. Amin. Bukan cuma seperti itu yang Tuhan mau. Kalau kita punya persepsi atau waktu kita beri persembahan, waktu kita berikan sumbangan mungkin buat gereja, saudara, kita punya konsep pelipat gandaan, maka saya percaya persembahan kita, Bapak Saudara, nggak dapat balasan dari Tuhan. Amin. Tetapi di sini yang paling penting, tadi saya sudah awali dalam Roma, apa saudara? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang paling pertama sebelum kita memberi persembahan adalah hidup kita ini yang dahulu kita persembahkan sama Tuhan. Oleh sebab itu persembahan apapun yang kau kasih saudara, baik secara materi atau talenta atau kesempatan yang kau punya, pasti dibalas oleh Tuhan. Haleluya. Naomi dan Ruth nggak bisa mengharapkan apa-apa dari mertuanya. Kalau sekarang, Bapak Saudara, zaman sekarang, ketika kita melihat mungkin mertua udah nggak bisa apa-apa, mungkin mertua sama menantu, saudara, pasti nggak bakalan beres. Ya, mertua sama menantu, ngapain saya masih ikut dia? Anaknya udah nggak ada. Sering kita lihat mertua sama menantu nggak cocok. Haleluya. Sering kita lihat, Bapak Saudara, entah dari menantu kepada mertuanya, menantunya ini misalnya perempuan kepada mertua laki-laki, menantu laki-laki kepada mertuanya si perempuan. Kadang sering kali kita lihat, Bapak Saudara, banyak crash nggak cocok. Banyak sekali perselisihan. Melalui pelajaran Naomi dan Ruth ini, Bapak Saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya milikilah hubungan yang baik sekalipun nggak ada yang kau harapkan dari mertuamu. Yang ada cuman mungkin kadang ngomel doang, saudara. Ya, mungkin dia nggak bisa kasih apa-apa sama kita. Mertua nggak bisa kasih apa-apa sama kita, saudara. Tapi lihat Tuhannya, apa yang Tuhan lakukan kepada Naomi dan Ruth, itu juga yang terjadi atas setiap kita. Yang penting hubungan kita, Bapak Ibu Saudara, antara menantu dan mertua mesti bagus punya. Kita tidak akan dibalas oleh Tuhan, persembahanmu gak akan dibalas oleh Tuhan ketika engkau punya hubungan dengan mertuamu kurang baik. Enggak, persembahan hanya sekedar sebuah rutinitas yang akan terjadi. Makanya kita perlu berdamai dengan siapapun.
terlebih dengan mertua kita. Ada hal yang lebih lagi Tuhan, yang Tuhan mau kasih buat setiap kita, saudara. Katakan amin. Yes. Ada menantu nggak cocok sama mertua karena melihat kekurangan. Ada menantu yang sangat cocok sama mertua karena apa? Mertuanya baik, ya, mertuanya perhatian. Oh, pasti seneng banget. Tapi pas punya mertua mungkin, ya, yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau, saudara. Apa yang terjadi? Saya nggak mau datang ke rumah orang tua kamu. Mama kamu begini, papa kamu begini, saudara kamu begini. Bapak ibu saudara, setiap kali itu belum beres. Waktu engkau membawa persembahan sama Tuhan, persembahanmu nggak dibalas sama Tuhan. Ruth dan Naomi, ketika udah nggak ada apa-apa lagi Naomi, sampai tadi dibilang apa? Ruth, udahlah kamu pulang aja. Nggak mungkin saya mau menikah lagi karena udah tua. Ya kan? Dan kalaupun saya menikah, punya anak malam ini, pun anaknya masih kecil, nggak mungkin kamu tungguin. Artinya, sekalipun Ruth udah nggak punya pengharapan apapun, yang dia harapkan apapun sama mertuanya, tapi Ruth punya kesetiaan. Sama-sama katakan setia. Tuhan membalas kepada orang yang setia. Tuhan membalas setiap perbuatan orang yang setia. Entah engkau setia dengan pemimpinmu, engkau setia dengan istri, engkau setia dengan suami, engkau setia dengan mertua, engkau setia dengan atasanmu, pasti dibalas oleh Tuhan. Amin. Engkau setia dengan gerejamu, pasti dibalas oleh Tuhan. Kita buka dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan kepada setiap orang. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu setia dengan mertua. Amin. Mertua saya di sini. Yes. Kita pasti rindu, saudara, apa yang kita lakukan dibalas seperti Tuhan membalas Ruth. Nikah Ruth sama orang kaya. Bukan kita bicara masalah harta ya. Tetapi balasan Tuhan atas Ruth dan Naomi. Wih, kemarin Ci Angel hampir gak pulang. Saudara. Ya, gara-gara orang Moab. Bukan ya. Jericho. Iyalah, gara orang Moab juga lah yang di hotel itu. Wah. Yang di rumah mungkin bingung nih, ada kasus apa ini? Ini canda-candaan aja saudara ya. Bapak saudara, kita melihat kalau orang yang setia, kalau engkau setia dengan mertuamu kalau di sini ya. Kalau Ruth setia terus dengan Naomi, Tuhan balas persembahannya. Padahal Ruth sudah menggantungkan hidupnya sama Naomi. Orang Moab, saya bilang, itu orang lumayan. Kemarin ada orang Indonesia kerja di sana. Waktu kita di toko aksesoris itu, dia bilang apa? Gaji saya di sini Pak, 6 bulan gajian di Indonesia, sebulan gajian di sini, total jumlahnya. Jadi kalau kita setahun, mereka 2 bulan gajian doang untuk nyamain. Artinya apa? Ya berfulus lah mereka di sana. Berduit. Tetapi itu ditinggalkan sama Naomi. Ditinggalkan sama Ruth. Pergilah kata Naomi. Ya, kembali kamu ke bangsamu. Tapi bukan itu yang dipikir oleh Ruth. Bukan kenyamanan itu dipikir oleh Ruth, saudara. Ruth punya hati yang setia. Oleh sebab itu, karena Ruth setia, Ruth mendapatkan balasan dari Tuhan. Sore hari ini kalau kita memberi dengan setia kepada Tuhan, karena kehidupan pribadi kita ini setia dengan Tuhan, apapun yang kau beri, persembahan yang kita beri sama Tuhan, Tuhan pasti balas itu semua. Amin. Besar, kecil, banyak, sedikit. Kalau kita di mata Tuhan adalah orang yang setia, Tuhan yang balas nanti. Haleluya. Makanya hari ini kita gak bisa Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan. Mungkin kalau hubungan kita dengan mertua ternyata masih belum beres. Oh itu kan orang tuamu, bukan urusan saya.
Tiba-tiba kita di gereja kita nyanyi, ku bawa kepadamu, ya oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui puji. Tuhan katakan, saya nggak terima apa yang kamu bawa. Sekalipun pas kita nyanyi lagu ini, saudara, tisu kita ambil terus, kita lap terus pas nyanyi lagu ini. Takkan pernah ku bawa, sambil bilang lap air matanya begini. Selain yang terbaik. Ternyata dia habis persepuluhannya, gede pula persepuluhannya, saudara. Yang harum dan sejati. Dia berharap supaya apa? Persepuluhannya yang gede itu tadi diterima sama Tuhan. Sebelum beres hubungan ini, engkau memberi Tuhan, tetap terima, tetapi tidak dapat balasan apa-apa. Makanya perlu yang namanya kesetiaan dalam hidup ini. Ternyata Tuhan menilai kehidupan Ruth dari apa yang Ruth lakukan, yaitu Ruth setia sama Tuhan. Mari saat ini Bapak Saudara, kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan kesetiaan. Haleluya. Karena hidup kita ini dilihat Tuhan adalah orang yang setia, baru Tuhan mau balas. Untuk menjawab WA dan angkat telepon aja Bapak Ibu di sini, kalau nggak kenal berani diangkat? Takut. Nggak tahu nomornya, nomor siapa ini. Ada yang berani ngangkat? Nggak bakal diangkat. Ya, apa nomor baru? Entah. Ternyata cicilan ke. Udah jadi tembok kadang gitu, saudara. Tiba-tiba nomor nggak dikenal masuk aja. Padahal tanggalnya masih seminggu lagi. Ya, udah nggak pasti diangkat itu. Kalau diangkat udah tahu. Pak, jangan lupa tanggal sekian hari lagi. Hanya mengingatkan, kata dia. Jadi risih dengarnya. Nggak kita angkat. WA-nya nggak dibalas. Untuk Tuhan membalas persembahan, saudara. Untuk Tuhan balas persembahan apa yang kita kasih. Apa yang kita beri, apa yang kita taruh kepada Tuhan. Tuhan butuh melihat yang namanya, orang ini setia nggak? Kita ini setia nggak? Kalau nggak, persembahanmu hanya sekedar seperti sumbangan. Amin. Yang tidak berbuah apa-apa. Sehingga kita marah, wah itu kan saya udah persembahkan sekian. Saya udah kasih ini, tapi kok Tuhan nggak ada balasannya ya? Amin. Kok nggak ada balasannya? Kenapa nggak ada balasan? Karena engkau nggak setia. Katakan kiri kananmu, setia. Apa yang dilakukan oleh Ruth? Dia setia, sehingga apa? Tuhan melakukan sesuatu yang besar atas hidupnya. Yang kedua, kita mau belajar dari siapa? Yang kedua yaitu kita perlu hati yang bersih. Kita buka dulu. Mazmur 26 ayat yang kedua. Persembahan yang dibalas oleh Tuhan adalah seseorang yang membawanya dengan hati yang bersih. Yuk. Mazmur 26, oke. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batin dan hatiku. Supaya persembahan kita mendapat balasan daripada Tuhan, saudara. Tuhan mau cek dulu isi hati kita ini, saudara. Haleluya. Sebelum kita bawa persembahan kepada Allah, kita harus cek hati kita. Apakah sudah bersih atau belum? Kita punya roh yang kuat, yang teguh kepada Tuhan atau belum? Hati yang bersih adalah kunci persembahan yang benar. Ada juga orang yang bawa persembahan, saudara, dengan hatinya tinggi hati. Wah, saya ini orang ada. Misalnya gitu ya. Wah, kita bawa dengan mungkin sikap hati yang bangga. Berbeda dengan seorang janda miskin. Wah, persembahan saya pasti sedikit ini. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persembahan yang benar mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jikalau engkau membawa persembahanmu ke atas mezbah, dan di situ
teringat bahwa saudaramu ada sesuatu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di situ di depan mezbah itu dan pergilah dahulu dan sambungkan damai dengan saudaramu itu, lalu datanglah membawa persembahan itu. Beda ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan hatimu, mempersembahkan itu. Di sini waktu kita mau persembahan kita dibalas oleh Tuhan, yaitu hati kita, saudara, hubungan kita dengan saudara kita sudah mesti beres dulu. Sekali lagi, persembahanmu gak dapat balasan apa-apa kalau kau masih punya dendam dengan saudaramu, engkau masih punya dendam dengan orang di sekelilingmu, saudara. Engkau punya sakit hati, haleluya. Engkau punya kepahitan sama saudara, engkau punya kepahitan sama orang terdekat. Ketika engkau bawa persembahan sekalipun nangis-nangis sambil bawa lagu yang tadi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Hari ini dia ngasih misalnya banyak, saudara, yang harum dan sejati, itu pun tidak dibalas oleh Tuhan. Karena hatimu masih belum beres. Ketika engkau bawa di situ, saudara, ketika engkau taruh, sekarang kita dalam konteks kita bawa persembahan ini ya. Ketika engkau taruh di dalam kantong persembahan, saudara, engkau nggak dapat apa-apa, nggak dapat balasan apa-apa dari Tuhan, karena hatimu sudah nggak beres. Makanya perlu untuk setiap kita, saudara, lakukan pemberesan dulu kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu. Persembahan yang benar melibatkan pengampunan dan persaudaraan. Allah menginginkan hati yang damai dalam hubungan kita dengan sesama. Matius 6:14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu, saudara. Artinya apa tadi? Saya bilang persembahan kita jadi sia-sia. Akan habis dengan sia-sia. Akan digunakan dengan cara yang sia-sia. Dan tidak akan jadi berkat atas apapun. Amin. Yuk, Bapak Saudara, sore hari ini, waktu kita beri persembahan sama Tuhan, miliki sikap hati yang benar. Miliki sikap hati yang benar. Hati yang sudah damai, kata firman Tuhan. Kembali ya ke ayatnya yang ke-24. Matius 5 ayat yang ke-24. Ayo. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamailah dahulu dengan saudaramu. Tuhan minta supaya kita damai, saudara. Kita hidup damai dengan saudaramu. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dituntut untuk melakukan hal itu dulu. Baru kita dapat merasakan bahwa ternyata yang aku persembahkan sama Tuhan dibalas loh oleh Tuhan. Ada janji firman Tuhan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sampai berkas-berkasnya, saudara. Tuhan pasti balas. Seringkali kita mungkin bingung kali ya. Kita udah persembahkan waktu kita buat Tuhan. Kita udah persembahkan talenta kita untuk melayani Tuhan. Kita persembahkan materi kita kepada Tuhan untuk Tuhan, Bapak Saudara. Ternyata kok seperti nothing. Seperti nggak ada balasan apa-apa. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal dalam firman Tuhan ini tadi yang saya sampaikan, yang belum kita bereskan, yang belum kita lakukan kepada Tuhan. Kita udah merasa berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan, tetapi feel nothing, saudara. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu Saudara memberi persembahan kepada Tuhan, engkau terima balasannya. Bapak Ibu Saudara dan saya terima balasannya daripada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, balasannya seperti apa. Waktu Ruth sungguh-sungguh setia, Ruth nggak nyangka loh, masih ada orang yang mau, dalam tanda kutip, dia sedangkan dia status sudah nggak bersuami. Ya, dia udah nggak bersuami, saudara. Masa dia bisa dapat dengan orang kaya? Biasanya, sorry ya, bukan merendahkan yang lain atau meninggikan yang lain. Kalau orang yang kaya pasti pengennya sama yang masih gadis atau
kau masih gadis atau ini makanya saya bilang ya, sorry kalau status itu hanya status ya. Masih kok, masih ada hubungan. Cuman maut aja yang memisahkan. Kalau punya duit saudara, pasti maunya sama yang, wah kalau bisa finalis apa? Miss lah. Miss Universe kayak, Miss Indonesia kayak, pasti pengennya yang gitar Spanyol gitu ya. Yang bening-bening Bapak Saudara. Pasti maunya itu. Tapi Ruth gak nyangka balasan Tuhan terhadap kesetiaannya. Dia bisa menikah lagi dengan orang yang terpandang kaya di situ. Kita gak bisa Bapak Saudara mengatakan bahwa Tuhan balasannya saya kasih 100.000. Jangan-jangan bulan depan saya dapat 100 juta. Kita gak bisa menerka-nerka seperti itu. Tapi yang jelas, setiap pemberian kita dibalas oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita setia. Dibalas Tuhan kenapa? Karena kita punya hati yang bersih. Kita berdamai dengan satu dengan yang lain. Gak ada iri hati, gak ada sakit hati sama saudaranya saudara. Semuanya sudah beres. Haleluya. Yang terakhir. Kita lihat dari seorang janda miskin, semuanya udah pasti tahu. Mau ya, udah jadi janda, miskin lagi saudara. Kasihan ya. Persembahan janda miskin ini dibalas oleh Tuhan. Kita buka dalam Markus 12 ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Coba lihat ya. Dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, dia berikan. Yang dipuji oleh Tuhan, yang dibalas oleh Tuhan, adalah persembahan janda ini walaupun sedikit. Kenapa Bapak Saudara? Ya kan? Kenapa Tuhan malah mengindahkan persembahan janda ini? Karena apa? Setelah janda itu mempersembahkan uangnya, taruh persembahan, dia nggak tahu lagi dia harus seperti apa saudara. Artinya janda itu dia tidak mempersembahkan hanya 2 keping uang perak. Tetapi dia mempersembahkan hidupnya. Dia mempersembahkan hidup dan matinya hari itu kepada Tuhan. Itu yang membuat persembahan itu besar. Amin. Mau nggak Bapak Ibu Saudara misal minggu depan, Pastor Abraham sorry, saya udah nggak punya apa-apa. Ini anak saya kasih ke gereja free. Udah bukan lagi anak saya saudara gitu. Ada yang mau? Nggak ada yang rela saudara. Tetapi janda ini 2 keping perak yang ia punya setelah itu. Dia beri dirinya, hidup dan matinya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Kalau orang yang ikhlas seperti ini. Dia panggil murid-muridnya, ayat yang ke-43. Maka dipanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Haleluya. Ternyata ketika kita memberi dengan ikhlas kepada Tuhan. Ketika kita memberi saudara kepada Tuhan dan setelah itu kita nggak tahu lagi apa yang mesti kita makan. Janda ini bukan dia nggak berhikmat. Sekarang kalau kita suka memberi saudara, apalagi memberi persepuluhan, kita bilang kau harus berhikmat lah, besok kau mau makan apa. Haleluya. Tapi janda ini kenapa besar pemberiannya? Setelah itu dia nggak tahu saudara, dia mau makan apa lagi. Dia udah pasti kesusahan pada hari itu. Tetapi dia beri kesempatan kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja atas hidupnya. Tuhan yang sediakan segala sesuatu buat janda ini. Demikian juga dengan janda di Sarfat. Semuanya kok janda-janda ya. Ya. Masih ingat cerita Elia dengan seorang janda di Sarfat? Ya, bikin dulu itu adonan. Bikin kasih saya roti. Apa yang Tuhan balas dengan seorang janda ada di Sarfat ini? Enggak habis-habis
itu gandumnya, saudara. Dalam buli-buli itu terus terisi penuh. Persembahan yang seperti ini yang dibalas oleh Tuhan itu apa? Persembahan dengan kerendahan hati. Waktu dia memberi persembahan, dia beri dengan kerendahan hatinya. Dia beri dengan apa, saudara? Dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kalau kita kasih persembahan, kita takut apa? Takut nanti setelah saya kasih persembahan saya susah. Janda ini tahu akan hal itu yang akan terjadi. Mungkin itu uang terakhir yang dia punya, saudara. Uang terakhir yang dia punya itu yang dia kasih sama Tuhan. Dan setelah itu dia mungkin seperti janda di Sarfat, setelah itu dia akan mati katanya. Tetapi persembahan ini yang Tuhan indahkan. Karena dia memberi dengan kerendahan hati. Dia tahu waktu itu dia harus memberi. Dia berikan apa yang terbaik dalam hidupnya. Ya, dia berikan dirinya untuk persembahan itu kepada Tuhan. Sekarang kita kalau kasih persembahan kita agak susah ya, saudara. Mungkin kita berkata, wah ini bukan gereja saya. Mungkin kita berkata bahwa wah ini nanti uangnya dikemanain. Amin. Kalau engkau masih memberi dengan pikiran kita seperti itu, saudara. Ketika engkau memberi, engkau tidak akan mendapat balasan apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau kita melakukan seperti yang janda ini lakukan, maka ada balasan daripada Tuhan seperti janda Sarfat. Tuhan penuhkan kehidupannya. Kenapa kita masih belum bisa melihat hal itu terjadi? Karena kita masih belum melakukan seperti apa janda ini lakukan. Kita masih berkata, aduh berhikmat dulu. Ya, padahal kita bahas tentang sedikit masalah persepuluhan, saudara. Padahal Tuhan sudah cukupkan kita. Apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Waktu kita memberi persepuluhan pun besok Bapak Saudara kita masih bisa makan. Engkau kasih persembahan hari ini, setelah ini pulang gak jalan kaki. Tapi beda dengan seorang janda ini, setelah dia beri, hidai, dia mati. Tetapi dia melakukannya, saudara. Persembahan itu yang diindahkan oleh Tuhan. Persembahan itu yang mendapat balasan daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 17 yang ke-12, oh iya. Orang itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada lagi roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi janda ini tetap melakukan, amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kau berikan persembahan, ketika kau berikan persembahan, itu persembahan ini, persembahan persepuluhanmu, persembahan talenta dan karuniamu, kau berikan sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan dan engkau gak akan mati. Kalau kita melakukannya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan mungkin janda ini dapat berkata, saudara, dapat menghibur dirinya. Bahwa Tuhan sudah banyak melakukan hal baik atas hidupnya. Sehingga itu yang gak dapat membuat dia menahan diri untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita memberi dengan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh janda ini. Haleluya. Setelah dia beri, dia gak tahu lagi saya mati pasti. Dia beri bukan dengan putus asa, saudara. Tapi dia tahu dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu merupakan bagian daripada Tuhan. Haleluya. Kalau kita memberi dengan kerendahan hati, ganjarannya kata firman Tuhan apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Apalagi kehormatan dan kehidupan. Artinya kita nggak mati. Kita tetap hidup. 3 bentuk persembahan ini, saudara, contoh yang akan dibalas oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya beri persembahan, membawa persembahan kepada Tuhan, lakukan apa yang dilakukan oleh Ruth, lakukan apa yang dilakukan oleh janda ini, saudara. Amin.
dan dengan hati yang sudah berdamai dengan siapapun. Kesimpulannya, diri kita adalah kunci utama untuk mendapatkan balasan berkat dari setiap persembahan kepada Tuhan. Kita ini jadi kunci utamanya. Kalau kehidupan kita beres, maka persembahanmu entah besar entah kecil pasti mendapat balasan dari Tuhan. Amin. Pasti. Dulu saudara, seringkali waktu awal-awal kita online, banyak orang yang memberi dengan kekayaan dan setelah itu dia tuntut satu hal. Ketika itu nggak terjadi atas hidupnya, dia pergi. Pastor tolong doain ini nanti, tapi tolong juga supaya nanti usaha saya ini, bisnis saya ini, supaya hutang saya ini. Haleluya. Dia kasih duluan seperti membuat Tuhan berhutang budi sama dia, saudara. Butuh apa gereja? Butuh apa pelayanan? Tapi jangan lupa ya, doain, saya kelilit hutang, bla 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 dan sebagainya. Pernah terjadi. Waktu kita mempersembahkan seperti ini, saudara, yakinlah engkau tidak akan mendapat balasan apapun. Makanya saya perlu sampaikan ini, jangan sampai jemaat Tuhan, khususnya kita di tempat ini, kita sudah susah payah memberi persembahan kepada Tuhan, tapi tidak dapat balasan apa-apa. Rugi, saudara. Amin. Saya sering melihat persembahan apa yang Bapak Ibu Saudara beri, yang Bapak Ibu Saudara tabur. Puji Tuhan. Tetapi satu hal yang melekat di hati saya mau pastikan jemaat waktu engkau memberi, baik talenta, baik materimu kepada Tuhan, engkau mendapat balasan dari Tuhan juga. Kami hamba Tuhan, gereja ini nggak bisa memasih apa-apa, nggak dapat membalas apa-apa atas Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetapi Tuhan kita, kalau engkau memberi dengan cara ini, engkau akan mendapat balasan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Ada persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan ada persembahan yang ditolak oleh Tuhan. Kita sudah tahu kisahnya, betul? Ya, cerita tentang Kain dan Habel. Masalahnya bukan karena jumlah atau persembahan yang masuk, tapi masalahnya orangnya. Yang Tuhan tolak adalah orang yang bawa persembahan ini, saudara. Bahkan seorang pelacur yang bawa buli-buli untuk mengurapi kaki Tuhan, Tuhan terima. Kenapa? Dia datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia mau mengaku dosanya, saudara. Haleluya. Terakhir, Yesaya pasal 1 ayat 13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Kemarin pas kita sampai di Israel, hari Sabat. Besokannya atau pas kita nyampe ya? Sabat, jadi besoknya kalau nggak salah. Besoknya itu pas Sabat. Ternyata memang mereka Sabat, mereka nggak ngapa-ngapain. Orang Yahudi di sana kalau Sabat itu nggak ngapa-ngapain. Nah di sini dia ditulis bahwa sebab baunya adalah kekejian bagiku, dan kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat. Sabat itu mereka betul-betul berhenti bekerja. Mereka luangkan waktunya buat Tuhan. Atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Haleluya. Berhenti bawa persembahan dengan jenis seperti ini, saudara. Makanya saya ingatkan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang punya hati. Terus membawa persembahan untuk kelangsungan gereja kita. Itu saya harus terima kasih dulu. Tetapi saya nggak mau cuman hal itu, saudara. Saya mau Tuhan membalas apa yang kau buat. Supaya nggak sia-sia apa yang Bapak Ibu Saudara tabur. Supaya nggak sia-sia persembahan yang Bapak Ibu Saudara bawa. Haleluya. Kita rindu kita semuanya diberkati hari ini. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku.
ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ulangi pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
Tiada yang terbaik lain daripada hidup kami ya Tuhan. Terimalah seluruh persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, hamba berdoa saat ini. Setiap apa yang kami berikan di hadapan Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat setiap umat-umat-Mu, apa yang mereka berikan di hadapan-Mu. Baik persembahan materi kami, hidup kami, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, hamba berdoa, Engkau yang membalas setiap apa yang mereka beri. Engkau yang membalas berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali ganda. Seperti Engkau mengadakan mujizat dengan janda di Sarfat. Demikian juga Tuhan ketika mereka mempersembahkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Mempersembahkan apa yang mereka punya di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, terjadi berkat-berkat Tuhan turun atas mereka. Terjadi mujizat-mujizat turun atas mereka Tuhan. Tuhan balas apa yang Kau beri. Tuhan balas apa yang Kau lakukan buat Tuhan. Tuhan berikan turun atas-Mu. Tidak ada yang ditunda-tunda. Tidak ada yang ditunda-tunda dalam nama Yesus. Sore hari ini Engkau terima apa yang sudah Engkau beri. Engkau terima apa yang sudah Engkau lakukan buat Tuhan. Tidak ada pemberian-Mu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan, berkati firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus. Semua diberkati sama-sama, katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pastor Abraham atas firman-Nya. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Saudara, sebentar kita mau berikan persembahan yang kedua di amplop putih ini. Mari sambil kita mempersiapkan, kita akan satu dalam doa. Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan yang kedua. Biarlah kami memberi sekali lagi karena kami cinta Engkau Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, penuh dengan kerelaan karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan memberi, berkati tangan yang melola. Biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memberi, katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sambil kita memberi persembahan, kita akan dengar pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya, selamat beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk Bapak Ibu dapat kembali mengikuti ibadah minggu depan. Saya akan membacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah raya minggu depan tanggal 30 Maret 2025 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pastor Sony Anwar, WL tercinta kita. Dan yang kemudian ibadah pukul 17 akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pastor Thomas Chandra. Ibadah anak sekolah minggu diadakan pukul 9 bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil TK sampai SD dapat diajak untuk bergabung di sekolah minggu IFLC Tangerang. Sekian pengumuman pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit diri, saudara, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Angkat tangan dengan iman. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu sore malam hari ini. Terimalah seluruh kebaikan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang senantiasa menyertai seluruh kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan.
Keluar masukmu dijagai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sehingga apa yang kau makan, apa yang kau minum, yang kau pakai disediakannya berlimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu dengan tidak henti-hentinya. Sehingga malam hari ini apapun yang dijumpai oleh tanganmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua diberkati, sama-sama katakan amin. Saat malam Happy Sunday, God bless you.